Bapak nggak dikasih, makanya Bapak keluarin surat ini. Viral di media sosial, petugas di Sub Kota Medan melarang pedagang martabak berjualan di badan Jalan Gajah Mada karena tidak diberi martabak. Dari video amatir terdengar suara pedagang yang bersitegang dengan petugas di Sub berisikan narasi seolah-olah petugas di Sub Medan meminta jumlah martabak kepada pedagang. Kadis Sub Kota Medan langsung membantah tudingan anak buahnya melakukan hal tersebut. Menurutnya, anak buahnya sedang melakukan sosialisasi penertiban parkir liar. Viralnya video itu, anggota kita merasa difitnah dan mungkin merasa namanya tercemarkan. Pada tadi malam sudah membuat pengaduan secara resmi Polrestabes Medan. Atas peristiwa itu, di Sub Kota Medan melaporkan ke Polrestabes Medan atas dugaan pencemaran nama baik. Diketahui kawasan Jalan Gajah Mada ini kerap mengalami kemacetan karena ramainya pembeli martabak yang parkir di pinggir jalan serta di atas trotoar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, aktris Sandra Dewi diperiksa selama 10 jam oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Sandra Dewi diperiksa untuk dimintai klarifikasi terkait rekening Harvey yang telah diblokir. Sandra Dewi diperiksa hampir 10 jam soal pemeriksaan tambahan atas harta milikannya yang berkaitan korupsi kasus timah yang menyeret suami Harvey Boyce. Pemeriksaan Sandra Dewi hari ini oleh Kejagung merupakan kedua kalinya dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Berbeda dari pemeriksaan sebelumnya pada tanggal 4 April. Ia tak hanya bicara, namun melemparkan gestur love sign pada media. Sandra Dewi diperiksa untuk dimintai klarifikasi tentang rekening Harvey yang telah diblokir. Pemeriksaan Sandra Dewi oleh Kejagung untuk menelusuri asal-usul kepemilikan harta dari suaminya, yakni Harvey Boyce, yang telah ditahan usai ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain Sandra Dewi, Kejaksaan Agung juga memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi Timah, Helena Lim. Helena diperiksa terkait sejumlah aset yang disita penyidik dalam perkara tersebut. Setelah Sandra Dewi, Crazy Rich Pig Helena Lim juga telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah wilayah izin usaha pertambangan PT Tim DBK. Helena diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung hampir 9 jam. Sebagaimana Sandra Dewi, tidak ada komentar diberikan Helena terhadap pertanyaan awak media. Ia memilih terus berjalan menuju mobil tahanan. Kepala Pusat Penerangan Umum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan, Helena disita terkait beberapa penyitaan aset yang dilakukan oleh Kejagung. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Helena Lim sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata niaga timah dan izin usaha pertambangan tahun 2015 hingga 2020. Helena juga melakukan tindak pidana pencucian uang melalui sejumlah aset yang ia miliki. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus korupsi Komunitas Timah telah sebanyak 16 orang tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis, yaitu 271 triliun rupiah. Kejaksaan Agung sudah menetapkan Helena Lim dan Harvey Boyce sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Kasus ini memperpanjang praktek buruk tata kelola sektor eksekutif. Kasus korupsi tata niaga Komoditi Timah kini menjadi perhatian publik, yang melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah korupsinya yang diduga negara hingga 271 triliun rupiah. Hingga kini Kejaksaan Agung telah menjerat 16 orang tersangka. Sebelumnya menjerat Harvey Boyce, Kejaksaan lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Dari rumah Helena, penyidik menyita berangkas berisi perhiasan dan uang bernilai miliaran rupiah. Dari sini Kejagung mengurai relasi antara Helena dan Harvey Boyce.
Penyidik menduga Harvey meminta pihak smelter menyerahkan keuntungan yang dihasilkan dari praktik tambang timah ilegal untuk dikelola oleh Helena Lim sebagai dana CSA. Kejaksaan Agung menghadirkan ahli lingkungan pada tanggal 19 Februari 2024. Ia menaksir kerugian negara akibat kasus korupsi ini bernilai fantastis 271 triliun rupiah. Akibat perbuatan tersebut, Harvey menyusul Helena menjadi tersangka atas kasus ini. Suami Dewi Sandra ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3, junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dan sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat dia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, sidang lanjut kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo digelar hari ini. 5 saksi dari lingkungan pejabat Kementan dihadirkan. Dalam persidangan hari ini, kelima pejabat Kementan dimintai untuk memberikan kesaksian terkait dugaan pembalakan yang dilakukan SYL saat menjabat sebagai menteri. SYL diduga kerap membalak anak buahnya untuk kepentingan pribadi seperti merenovasi kamar tidur anak, membeli onderdil mobil, pembelian hewan kurban, umroh, hingga menyewa jet pribadi. Selain itu, SYL juga diduga menerima gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian mengaku kerap dimintai uang oleh mantan atasannya Syahrul Yassin Limpo untuk membiayai keperluan pribadi SYL. Para pejabat kompak mengakui ada dana patungan yang mereka kumpulkan untuk memenuhi kebutuhan SYL hingga ancaman mutasi. Lima pejabat Kementerian Pertanian membeberkan kesaksian dalam sidang lanjutan gratifikasi yang dilakukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kelimanya kompak mengakui adanya dantungan yang mereka kumpulkan untuk memenuhi kebutuhan SYL, mulai dari dana umroh, pembelian hewan kurban, sewa jet pribadi, pembelian baju koko, hingga dana untuk buka bersama. Para pejabat juga mengaku adanya ancaman mutasi atau dicopot dari jabatan jika tak patuh dengan permintaan ex-menteri tersebut. Sebelumnya, Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementan, Sukim Supandi mengaku pernah dimintai SYL membayar renovasi kamar tidur anak SYL. Ia terpaksa mengeluarkan uang 200 juta rupiah di pribadinya. Juga pernah dipalak anak SYL untuk membeli aksesoris mobil. Dari Jakarta, Putu Bagus, Novan Wikusuma, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Upaya kabur dan protes mewarnai razia juru parkir liar yang digelar petugas gabungan di sejumlah minimarket di Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul maraknya aksi pemerasan liar dengan mematok tarif parkir yang cukup tinggi. Juru parkir liar ini berusaha kabur saat akan diamankan petugas gabungan di sebuah minimarket di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Banyaknya petugas turun membuat jukir liar ini akhirnya hanya bisa pas saat digiring ke dalam mobil patroli. Razia kembali dilanjutkan dengan mendatangi satu persatu minimarket di kawasan tersebut. Sejumlah jukir liar hasil diamankan saat tengah menjaga lahan parkir. Razia gabungan yang melibatkan unsur Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Sosial dan TNI Polri digelar secara serentak di 5 wilayah di Jakarta dengan sasaran jukir liar yang kerap beroperasi di minimarket, bahu jalan, hingga pertokoan dan tempat ibadah. Selama 1 bulan ke depan, razia akan dilakukan secara humanis demi menjaga keresahan masyarakat akan banyaknya aksi pemerasan oleh jukir liar di minimarket dengan mematok tarif tinggi. Artinya yang kami lakukan adalah berupa pembinaan
kemudian edukasi kepada parkir liar, dan juga dilakukan pendataan. Setelah itu yang bersangkutan diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pengaturan parkir secara liar tadi. Pada razia kali ini petugas berhasil menjaring lebih dari 5 juru parkir liar yang kemudian dibawa ke kantor dinas sosial. Usai didata, para jukir liar ini akan diberikan diklat keterampilan agar nantinya bisa mencari nafkah dengan bekal keterampilan yang pelajari. Dari Jakarta, Raditya Sanjaya, News melaporkan. Pemirsa, tim penjinak bom Gegana Satrimo Polda Sumatera Utara melakukan olah kejadian perkara di lokasi ledakan yang berada di kompleks perumahan. 5 rumah terdampak akibat ledakan hebat ini. Pasca ledakan keras yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Pendidikan dan Sumatera Utara, kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Kepolisian dari tim penjinak bom Gegana Satbrimob Polda Sumut melakukan identifikasi guna mencari bab pasti ledakan yang mengakibatkan adanya korban luka-luka tersebut. Selain itu, petugas juga memeriksa tempat yang dicurigai untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang berbahaya dan memicu ledakan kembali terjadi. Dugaan sementara ledakan hebat ini terjadi akibat kebocoran tabung gas. Dan sementara kebocoran tabung gas LPG. Untuk korban saat ini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Kolombia. Kebetulan korban itu sebagai pemilik rumah juga, dan orang ibu dan 1 orang anaknya laki-laki. Sebelumnya ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah yang mengakibatkan 2 penghuni rumah mengalami luka bakar serius dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Bukan hanya itu, 5 rumah, 1 unit mobil mewah, dan sepeda motor juga terdampak kerusakan yang cukup parah dari ledakan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik gudang penyimpanan cat sebuah toko bangunan yang berada di Depok, Jawa Barat ludes terbakar. Dalam peristiwa tersebut tidak menelan korban jiwa, hanya saja menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit. Sebuah gudang penyimpanan cat di toko bangunan di Jalan Raya Citarum, Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat terbakar. Puluhan petugas dinas pemadam kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang masih menyala pada bagian atap. Pihak kepolisian dari Polsek Sukma Jaya langsung melakukan sterilisasi lokasi kebakaran dengan memasang garis polisi. Diketahui api pertama kali terlihat pada bagian atap gudang penyimpanan cat. Suara ledakan sempat terdengar saat kobaran api semakin membesar. Kapolsek Sukma Jaya Kompol Margiono mengatakan sebanyak 8 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Titik api awalnya diketahui dari ruangan apa sih, Pak? Itu dari gudang penyimpanan cat. Gudang penyimpanan cat. Ya, cat. Lagi beroperasi nggak sih Pak saat itu toko bangunannya? Sedang beroperasi, sedang berjualan ya. Kejadian kebakaran itu diperkirakan mengakibatkan kerugian materi ratusan juta rupiah, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Yang marak pelemparan batu ke kaca mobil yang melintas di jalan raya membuat warga Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu resah. Pasalnya pelemparan batu ke kaca kendaraan telah berulang kali terjadi dan mengenai seorang supir truk hingga terluka di kepala. Mobil dilempar di jalan. Warga di sekitar Jalan Raya Kelurahan Talang Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu dihebohkan dengan aksi pelemparan batu oleh orang tidak dikenal. Akibatnya 2 kendaraan jenis minibus dan sebuah truk mengalami pecah kaca di bagian depan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun diketahui supir truk engkel mengalami luka di bagian kening dan leher akibat lemparan batu bor. Menurut keterangan para korban, pelaku pelemparan kaca mobil ini diketahui mengendarai sepeda motor. Pelemparan kaca kendaraan korban yang dilakukan oleh salah satu pengemudi kendaraan R2
Jadi secara tiba-tiba pengemudi tersebut melemparkan batu yang terbungkus plastik mengenai kaca kendaraan, satu unit kijang dan satu unit truk engkel. Saat ini, para korban belum melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian akan tetap memburu pelaku yang meresahkan pengendara. Dari Rejang Lebong Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Keluarga Kecamatan Muara Bulia, Kabupaten Batanghari, Jambi dihebohkan dengan penangkapan seekor buaya panjang 3 meter oleh warga setempat. Usai ditangkap warga, justru mikul buaya tersebut ke pinggir jalan. Aksi heroik ini menjadi tontonan warga sekitar. Seorang warga Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi memikul buaya dengan tangan kosong. Aksi pria memikul buaya sepanjang 3 meter tersebut menjadi tontonan bagi masyarakat. Diketahui sebelumnya buaya tersangkut di jaring ikan milik warga, kemudian dengan alat seadanya warga langsung menangkapnya. Usai ditangkap warga, tim Dinas Pemadaman Kebakaran Batanghari mendatangi rumah warga tersebut guna mengevakuasi buaya muara tersebut. Untuk evakuasi buaya muara ini, kita alhamdulillah dalam waktu 30 menit kita itu evakuasi dan kita bawa ke kantor yang dikoordinasikan dengan BKSDA Jambi untuk dilakukan karantina. Untuk keselamatan, warga dihimbau lebih berhati-hati dalam beraktivitas di luar rumah. Terlebih pada saat ini kondisi hujan, air sungai menjadi naik yang memungkinkan hewan buas masuk ke dalam permukiman. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Panorama alam dan seni budaya serta peninggalan sejarah di Raja Ampat menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tujuan destinasi wisata Batu Kelamin dan Goa Tengkorak serta menikmati pesona matahari terbenam di Raja Ampat. Menamarak ekspor wisata di Raja Ampat. Raja Ampat seolah tidak ada habisnya untuk dijelajahi. Selain memiliki keindahan panorama alam bawah laut yang mempesona, Raja Ampat juga memiliki sejumlah spot wisata alam yang indah dan menakjubkan. Salah satunya adalah Pulau Batu Kelamin yang terletak di Kampung Lopinto. Untuk menjangkau Pulau Lopinto atau Batu Kelamin, wisatawan dapat menempuh perjalanan dengan menggunakan speedboat sekitar 45 menit dari Sambin, distrik Teluk Manyalipin. Dalam perjalanan ke Pulau Batu Kelamin, wisatawan disuguhkan dengan indahnya Pulau Larang atau Bukit Kars, serta hamparan laut yang berwarna hijau toska. Pesona senja indah di wilayah Teluk Manyalipin seolah melengkapi perjalanan menjelajahi panorama alam Raja Ampat yang menakjubkan. Dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, Andri Suripati, iNews melaporkan.